Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adisa Ade Insani Laura, NIM 1814070006 dari jurusan PGMIA UIN Imam Bonjol Padang, akan menampilkan UAS Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu konsep dasar penelitian. Yuk kita simak. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi tanpa melalui proses pengumpulan. Yang kedua yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Pendekatan ilmiah wujudnya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Yang ketiga yaitu pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah adalah upaya untuk memperoleh pengetahuan atau memahami fenomena-fenomena tertentu, ada yang dilakukan secara tradisional ataupun non-ilmiah. Nah, materi kedua yang akan kita bahas yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Pertama, kita akan membahas hakikat penelitian pendidikan terlebih dahulu. Penelitian pendidikan merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan ilmiah, baik di lingkungan formal, informal, maupun pendidikan non-formal. Materi yang kedua yaitu tujuan penelitian pendidikan. Pada dasarnya, tujuan penelitian pendidikan adalah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian dalam lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Secara umum, tujuan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Dan yang ketiga, menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Yang ketiga yaitu fungsi penelitian pendidikan. Secara umum, penelitian mempunyai 2 fungsi utama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktek. Selain itu, fungsi penelitian pendidikan juga ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan. Yang kedua, memprediksi. Yang ketiga, meningkatkan atau memperbaiki. Dan yang keempat, menjelaskan atau eksplanasi. Nah, materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu penelitian historis. Penelitian historis atau penelitian sejarah adalah kegiatan penelitian yang difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah lalu. Yang kedua, penelitian deskripsi. Penelitian ini berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat serta fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Jenis yang ketiga yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Contohnya saja penelitian mengenai pengaruh penggunaan metode mengajar saintifik terhadap hasil belajar siswa. Nah, yang keempat, penelitian perkembangan. Penelitian ini menyelidiki pola dan proses pertumbuhan dan perubahan sesuai dengan fungsi waktu. Jenis yang kelima yaitu penelitian kasus atau penelitian lapangan. Penelitian kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.
Yang keenam yaitu penelitian korelasional. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara dua gejala atau lebih. Misalnya, apakah ada hubungan antara status sosial orang tua siswa dengan prestasi anak mereka. Jenis yang ketujuh yaitu penelitian hubungan sebab akibat. Penelitian untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki. Misalnya, sikap santun siswa dalam kegiatan belajar. Yang kedelapan yaitu penelitian tindakan. Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam dunia kerja atau bidang praktis lainnya. Misalnya, penelitian keterampilan kerja yang sesuai bagi siswa yang putus sekolah di suatu daerah. Nah, materi selanjutnya yaitu komponen proposal penelitian. Komponen yang pertama yaitu judul penelitian. Judul merupakan etalase dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian harus memuat gambaran global, masalah, dan lingkup penelitian. Syarat judul yang baik yaitu menarik minat peneliti, manageable, mengandung kegunaan praktis, tersedia cukup data, tidak duplikasi dari penelitian lain, berisi variabel yang akan diteliti, berupa kalimat pernyataan, dan jelas serta singkat. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan pengantar yang menjelaskan secara singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Komponen yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Rumusan masalah ini memiliki konsekuensi terhadap tujuan, manfaat, kerangka konsep, serta metode penelitian yang digunakan. Rumusan masalah didapat setelah peneliti menelaah atau mengidentifikasi permasalahan yang muncul di latar belakang. Komponen selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya diuraikan secara singkat dan jelas, serta menggunakan kata yang bersifat operasional, seperti menguraikan, mengidentifikasi, dan menggambarkan. Tujuan biasanya dibuat dalam dua kategori, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum menjelaskan tujuan yang hendak dicapai secara umum, sedangkan tujuan khusus menjelaskan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum. Komponen yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian hendaknya diuraikan secara singkat dan jelas, dan menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu, profesi, praktisi, pendidikan, atau institusi pelayanan sekolah dan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Yang keenam yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian literatur yang dipakai hendaknya up to date dan relevan. Komponen yang ketujuh yaitu kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep harus didukung landasan teori yang kuat serta ditunjang oleh informasi yang ilmiah, hasil penelitian, jurnal atau data literatur lainnya. Hipotesa atau dugaan bukan hal yang mutlak, namun tergantung jenis penelitiannya. Komponen yang kedelapan yaitu metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, kerangka penelitian, variabel dan subvariabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, cara analisa data. Komponen yang kesembilan yaitu jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian merupakan rencana tentang tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Jadwal ini meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule. Komponen penelitian yang terakhir yaitu lampiran yang harus dilampirkan dalam proposal antara lain daftar pustaka dan alat ukur yang digunakan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tahapan atau prosedur penelitian. Yang pertama yaitu penelitian pustaka, merupakan tahapan awal yang harus dilalui agar peneliti dapat menentukan masalah yang layak untuk diteliti dan dapat mengemukakan hipotesis yang tepat. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini peneliti menyatakan secara eksplisit bahwasanya pernyataan yang ingin dijawab atau hipotesis yang ingin diuji dalam perumusan pertanyaan
atau hipotesis ini peneliti harus betul-betul harus cermat. Yang ketiga yaitu penulisan proposal. Setelah berbagai informasi yang diperlukan untuk menulis proposal terkumpul, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis juga telah dirumuskan dan benar rencana penelitian dalam sebuah proposal pendidikan mulai dapat dengan baik ditulis. Yang keempat yaitu pengumpulan dana. Suatu penelitian seringkali diperlukan dana yang sangat besar sehingga tidak mungkin dikerjakan tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Yang kelima yaitu pengumpulan data. Tahap ini kegiatan mengumpulkan data di lapangan, di laboratorium atau perpustakaan. Yang keenam yaitu analisa data. Tahapan ini merupakan kegiatan memilih-milih data, menginterpretasi data, kemudian menekankan hubungan di antara kategori data yang diperoleh. Tahapan harus dilakukan setelah data terkumpul. Yang ketujuh yaitu perumusan hasil penelitian. Ini merupakan tahapan mengambil kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dikerjakan, kesimpulan atau pertanyaan-pertanyaan ini harus merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang kedelapan yaitu penulisan laporan penelitian. Laporan penelitian yang ditulis bervariasi formatnya. Bisa berupa laporan penelitian, bisa berupa karya ilmiah. Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu hambatan-hambatan dalam penelitian beserta solusinya. Nah, apa saja sih hambatan beserta solusinya? Yuk kita simak. Hambatan yang pertama yaitu biasanya banyak peneliti yang merasa kekurangan biaya penelitian. Yang kedua, kekurangan sarana penunjang penelitian. Yang ketiga, keterbatasan SDM. Yang keempat, tidak adanya dukungan pemerintah. Dan yang kelima, keterbatasan waktu. Nah, solusi dari hambatan di atas yaitu yang pertama, mempelajari banyak ilmu lagi. Yang kedua, meminta dukungan dari orang sekitar. Yang ketiga, menghargai berbagai karya dari peneliti. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.